detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Saya ingin menanyakan langkah dan solusi apa yang akan dilakukan pada retail modern yang ada seperti Indomaret, yang mana produk UKM yang memang sedang terus dilatih oleh daerah, namun produknya di retail modern tersebut sungguh sangat sulit, bahkan diterima, tapi ditempatkan di tempat-tempat yang tidak strategis, bahkan mungkin harganya juga dinaikkan. Itulah permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman UKM dalam memasarkan produknya di retail modern yang ada sekarang ini. Sementara retail modern di Lombok Tengah ini cukup banyak, bahkan sudah ada sampai di desa-desa. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik. Kami persilakan paslon nomor 1 untuk menjawab. Waktu menjawab 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Jadi berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan bahwa 30% barang yang dijual di retail modern itu adalah produk daripada UKM. Nah, dari sini apabila kita sekarang melihat bahwa banyak yang memang belum masuk ke dalam retail modern, ini bisa disebabkan yang pertama adalah mungkin produk tersebut dia belum ada GRT atau sertifikat halal. Nah, ke depan mungkin perlu dibantu UKM ini untuk dia mendapatkan PRT dan sertifikat halal. Kemudian kita juga di pemerintahan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus lebih sering melakukan pengawasan, sering melakukan sidak kepada retail modern terkait dengan barang-barang UKM yang harus memang berada di dalam retail modern sebanyak 30%. Masih ada sisa waktu? Silakan. Cukup. Baik. Paslon 5, kami persilahkan untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 120 detik saat Anda mulai bicara. Terima kasih. Memang itu ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh retail modern di dalam menerima produk UKM tersebut. Namun dalam perjalanan yang kami ketahui bahwa produk-produk UKM kita memang dia kan usaha kecil dan menengah yang membutuhkan bantuan dari pemerintah maupun dari pengusaha-pengusaha yang memang relatif sudah maju seperti retail modern yang ada. Dan ini sudah terbukti berapa produk UKM kita sudah masuk. Artinya syarat-syarat juga sudah terpenuhi. Namun di dalam perjalanannya ini juga masih banyak UKM-UKM kita yang kembali tidak menaruh produknya di retail modern tersebut karena yang pertama mungkin sistem pembayarannya yang tidak fair. Ini yang juga terjadi di dalam penjualan barang teman-teman UKM kepada retail modern, yaitu barang mungkin laku tidak dibayar lagi. Jadi bukan karena halalnya, bukan karena expirednya, tapi mungkin ada faktor yang lain. Ini juga yang menyebabkan produk-produk UKM kita tidak diterima atau bahkan UKM sendiri tidak mau menaruh barangnya di retail modern tersebut. Ini yang perlu jadi pikiran kita bersama. Terima kasih. Baik, waktu masih ada tersisa 30 detik. Baik, kaitan dengan apa yang disampaikan tadi, di sini kita ke depan harus tegas terhadap apa yang barang-barang masyarakat kita yang mana seharusnya pemasaran apa yang disampaikan 30%. Namun di sini ini tidak fair. Nah, sehingga di sini perlu ketegasan oleh ketika kami nanti paket sadar ini akan memimpin Lombok Tengah, di sini kita harus berani mengambil langkah-langkah. Ketika hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka harus kita tindak sehingga barang-barang masyarakat, apa UKM dan sebagainya bisa untuk dipasarkan sesuai dengan yang lainnya. Saya kira waktu sudah habis karena ini ada keliru timernya. Karena tadi adalah paslon 5 menanggapi kembali jawaban dari paslon nomor 1.
Jadi sekarang adalah sesi di mana paslon nomor 1 memberikan jawaban akhir. Waktu 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Ya, terkait dengan tadi apa yang disampaikan bahwa barang-barang yang ada di retail modern itu tidak bisa masuk ke dalam barang-barang UKM tidak bisa masuk ke dalam retail modern. Bukan berarti bahwa barang tersebut tidak diinginkan, tetapi kadang retail modern ini mengharuskan daripada barang UKM itu menjadi merek daripada retail modern tersebut. Nah, ini memang harus ada ketegasan, harus sering kita melakukan sidak kepada retail modern ini bahwa kita harus menekankan terkait dengan peraturan dari Menteri Perdagangan tentang bagaimana 30% daripada barang UKM yang harus berada di dalam retail modern. Baik, masih ada sisa waktu? Cukup. Baik. Berikutnya, paslon nomor urut 1, kami persilahkan untuk mengambil undian. Paslon nomor 5 mungkin boleh duduk kembali. Baik, mohon ditunjukkan kepada hadirin dan pemirsa. Paslon nomor urut 1 akan bertanya kepada paslon nomor urut 5. Waktu Anda bertanya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Dipersilakan. Terima kasih. Pembangunan Lombok Tengah sudah berkualitas atau taraf internasional. Sumber daya manusia yang ada masih kualitasnya masih di bawah standar. Terkait dengan itu tentu harus ada upaya percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka menghadapi pembangunan yang berkualitas internasional itu. Apa langkah-langkah saudara untuk mempercepat atau melakukan akselerasi peningkatan mutu sumber daya manusia di Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka menghadapi pembangunan yang bertaraf internasional? Baik, mungkin bisa langsung ditanggapi paslon nomor 5 untuk menjawab. Waktu Anda 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Jadi langkah yang harus kami ambil apabila mendapat amanah nanti, yang pertama adalah memang harus kualitas sumber daya manusia ini harus ditingkatkan. Apalagi menyambut istilahnya wisata internasional di Lombok Tengah. Maka yang pertama adalah data-datanya masyarakat harus ada pelatihan-pelatihan. Yang pertama, kualitas sumber daya manusia yang sudah S1 mungkin tidak ada masalah. Tapi juga diberikan pengetahuan tambahan terkait dengan fungsi-fungsi fungsionalnya. Yang kedua terkait dengan SDM nanti untuk menyambut internasional pariwisata, yaitu pelaku-pelaku ekonomi seperti UMKM yang utama. Ini harus digerakkan secara masif dan maksimal dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi tamu kita sendiri. Yang kedua juga dalam rangka memenuhi oleh-olehnya mereka yang berdatangan dari luar negeri dan dari macam-macam, termasuk wisatawan nasional juga. Sehingga perlu ada pembelajaran bahasa Inggris, kursus pelatihan bagaimana membuat produk sesuai dengan selera konsumen. Yang berikutnya dalam suasana COVID juga ini mungkin pemberdayaan masyarakat ini terus ditingkatkan,
karena pemberdayaan masyarakat ini sangat diharapkan dalam rangka mempercepat proses kemakmuran masyarakat kita di Lombok Tengah, apalagi dalam rangka menyambut kedatangan tamu kita yang luar biasa banyaknya, kalau nggak salah lebih 20.000. Sehingga kualitas sumber daya manusia mutlak wajib ditingkatkan, yaitu mungkin wajib kita di Lombok Tengah masih wajib belajar. Mohon maaf, waktu baru habis. SD kelas 6. Waktu habis. Oke, terima kasih. Baik, paslon 1 kami persilakan untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 120 detik saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Untuk peningkatan sumber daya manusia dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing, memang bisa kita bilang menjadi dua strategi, yaitu melalui pendidikan formal dan pendidikan informal. Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan formal, tentu kualitas pendidik dan pendidikan menjadi prioritas. Selanjutnya kesejahteraan bagi para guru, terutama guru-guru honor, untuk kita tingkatkan. Tenaga kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan level pelayanan oleh tenaga medis, sehingga kesejahteraan mereka juga perlu diangkat. Nah, selanjutnya akses harus diberikan seluas-luasnya tanpa memandang bulu dalam rangka education for all. Kemudian sarana prasarana harus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan perkembangan teknologi, sehingga kemampuan guru untuk memberikan pembelajaran melalui teknologi harus diutamakan. Selanjutnya untuk pendidikan informal, tentu peningkatan kemampuan sumber daya manusia, terutama kemampuan petani kita, harus kita tingkatkan. Harus kita latih dan memberdayakan tenaga-tenaga penyuluh yang ada. Kemampuan mereka harus kita tingkatkan untuk bisa memenuhi kebutuhan barang-barang atau komoditi-komoditi yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan yang bertaraf internasional itu. Selanjutnya peternak kita juga harus kita tingkatkan, karena kualitas barang yang harus masuk ke dalam pembangunan atau untuk memenuhi kebutuhan dari kawasan ekonomi khusus maupun pembangunan secara internasional. Mohon maaf, waktu habis. Paslon 5 akan memberikan jawaban akhir. Waktu Anda 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Memang kami sependapat, memang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia kita harus memberdayakan pendidikan dan non-formal. Dan memang kami melihat di sini yang formal saja. Kebanyakan sekarang ini negara yang belum dilakukan adalah banyaknya tenaga pendidik kita yang masih tenaga formal dengan tingkat informasinya masih di bawah UMR, sehingga nggak mungkin akan meningkatkan kualitas. Oleh sebab itu, kesempatan ini saya juga memberi saran. Yang pertama itu adalah para tenaga pendidik harus dilakukan pendidikan yang pertama, sehingga mutu untuk memberikan anak didiknya akan menjadi lebih baik. Yang kedua juga harus diperhatikan masalah kesejahteraannya, yang diberi upah dengan minimal sesuai dengan UMR. Bahkan ada ikhtiar sampai mungkin supaya jangan tenaga pengajar pendidik kita yang tugas fungsinya luar biasa mendidik anak bangsa menjadi cerdas, maka kalau bisa diikhtiarkan menjadi aparatur sipil negara. Kalau kami dengan inilah yang harus kami ikhtiarkan. Sekali lagi, memang pendidikan ini harus menjadi perhatian khusus. Karena bagaimanapun juga, kalau sumber daya manusia sudah baik, maka tidak ada sesuatu yang kesulitan. Tapi kalau SDM kita rendah, lemah, maka sesuatu perubahan tidak akan sulit terjadi. Sekali lagi, lewat kesempatan ini, mari kita majukan sumber daya manusia kita sehingga siap di dalam segala kondisi dan akan melakukan percepatan dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kita. Insya Allah. Demikian. Terima kasih. Ada masih sisa waktu 4 detik. Baik, jadi dalam rangka. Baik, waktu habis. Terima kasih.
Silakan duduk kembali untuk pasangan calon nomor 1. Berikutnya paslon nomor urut 2. Kami persilahkan untuk mengambil undian. Dan mohon ditunjukkan kepada hadirin dan pemirsa. Baik, nomor 3. Paslon nomor urut 2 akan bertanya kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda bertanya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja ingin bertanya menyangkut persoalan tenaga kerja kita yang dari Lombok Tengah yang terus meningkat. Nah, untuk sekarang ini dengan kondisi COVID saat ini, kita tentu harus memberikan kreativitas skillful untuk terbukaan peluang kerja dan lain sebagainya. Ekspektasi kita ke depan jika paket nomor 3 terpilih menjadi seorang bupati, harapan kita bahwa Lombok Tengah ini memang kita hargai bahwa jasa para pahlawan devisa kita ini sangat luar biasa. Tetapi untuk diketahui bahwa harapan kita yang kekayaan kita yang luar biasa di Lombok Tengah ke sektor pertanian maupun bahari kita itu harus mengurangi angka berangkatnya tenaga kerja ke luar negeri. Bagaimana solusinya? Habis. Kami persilahkan paslon 3 untuk menjawab. Waktu Anda 120 detik saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah untuk mengurangi angka berangkatnya luar negeri, salah satunya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam arti kata, sulit berangkat, tetapi bagaimana berangkatnya memiliki ilmu, paling tidak mereka memiliki skill keterampilan, sehingga jangan sampai berangkat ke luar negeri apa yang dihasilkan itu semata-mata untuk konsumtif. Tetapi bagaimana sebelum dia berangkat itu pemerintah, kalau Allah meridhai kami berdua nanti menjadi pelayan masyarakat Lombok Tengah Adam. Jadi tentunya barangkali yang saya utamakan itu adalah sebelum berangkat kami dalam perencanaan kami Lombok Tengah dunia termasuk juga akan membentuk BLK di semua kecamatan yang tentunya sebelum berangkat ke luar negeri sebaiknya dulu untuk mereka lakukan pelatihan sesuai bakat minat mereka sehingga dia berangkat ke luar negeri tentunya nanti ada harapan kita jangan kembali lagi begitu dia 1 bulan di sini habis modal kembali lagi yang selama-lamanya akan tinggalkan anak istri. Tentu yang kita harapkan adalah mereka kembali ke sini itu dengan menerapkan apa yang menjadi hajat mereka, apa yang menjadi keterampilan mereka, apa yang dihasilkan di luar negeri tentunya beliau akan menyiapkan diri untuk pulang memberi sarana usaha, sarana kerja untuk mereka tinggal bersama-sama berkumpul kembali dengan keluarganya. Ini yang kita harapkan sehingga tentunya mereka akan menjadi orang-orang yang dikatakan khairun nas anfa'ulinnas, punya makna manfaat hidupnya dengan ilmu yang memperoleh keterampilan dia bisa memanfaatkan hidupnya untuk kepentingan orang lain. Ini barangkali jalan salah satu kami upayakan sehingga ke depan. Baik, waktu habis. Paslon 2 kami persilakan untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 120 detik. Saya melihat tadi itu pada sektor skillful sebelum dia berangkat, kemudian dia berangkat agar bisa mampu dihargai di negara orang lain. Maksud saya adalah bahwa dengan kekayaan sumber daya manusia yang ada di diri kita di Lombok Tengah saat ini, itu kita mengapain agar kiranya tidak terlalu banyak masyarakat kita berangkat ke luar negeri, tentu membutuhkan peluang kerja. Kemudian untuk sektor tenaga kerja, itu bagaimana tentang layanan ketepatan kecepatan sehingga tidak berbelit-belit dalam hal
perizinan pengurusan keberangkatan dari A sampai dengan Z-nya. Itu yang kami maksudkan, terutama pada sektor bagaimana mengurangi ketenaga kerjaan pergi ke luar negeri. Apa hajatan kayak ini tidak bisa mengurangi itu atau tidak dan lain sebagainya. Saya rasa itu yang konkret kami ingin tanyakan. Yang pertama memang kita tidak bisa. Waktu masih ada 52 detik. Cukup. Saya kira sudah habis. Saya rasa itu konkretnya, Pak. Jadi kita ini kepingin menjadi Serambi Madinah paling tidak seperti itu. Daerah Lombok Tengah ini saya yakin menjadi daerah paling berkah dari 10 kabupaten kota yang ada di di NTB. Bahkan Guru Wacik dulu masih zaman menteri mengatakan Lombok Tengah ini pintu gerbang menuju surga dunia. Nah, ini yang saya katakan, sehingga harapan kita ke depan itu apa yang kita harus persiapkan untuk menjemput keberkahan itu agar tidak banyak orang ke luar negeri, sehingga yang masih silahkan skillfulnya ditingkatkan. Baik, waktu habis. Terima kasih. Paslon 3 akan memberikan jawaban akhir. Waktu Anda 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Tentunya barangkali di sini kita tidak bisa kita pungkiri angkatan kerja dengan lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding, sehingga pemerintah belum mampu. Kalau seandainya kami berdua diizinkan oleh Allah menjadi seorang pemimpin di Lombok Tengah ini, tentunya itulah sebabnya saya mengatakan Lombok Tengah mendunia, sejahtera rakyatnya dan agamis daerah. Kebetulan sekali Lombok Tengah ini merupakan segitiga emas dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan masa depan NTB atau Lombok Tengah. Semua proyek program internasional maupun nasional ada di Lombok Tengah. Yang tentunya ini merupakan pasar dunia yang ada di Lombok Tengah. Ini yang seharusnya kita bisa baca potensi ini, sehingga masyarakat kita tentunya yang selama ini mengais rezeki di luar negeri, baik itu Saudi, Korea, Jepang dan sebagainya, tentu ke depan kita akan kemas mereka menjadi seorang yang mampu kita kemas menjadi seorang instruktur untuk membuka bahasa-bahasa sesuai dengan bakat mereka, sehingga bagaimana putra-putri daerah orang-orang kita di sini ini menjadi raja dan ratu di negeri sendiri. Kalau kami akan menjadi pemimpin di Lombok Tengah, silakan mantapkan Tuan Guru. Ke depan kita harus fasilitasi pemodalan untuk para pemuda ataupun siapapun yang mau berwirausaha. Kita bekali mereka dengan skill, dengan BLK yang kami rencanakan bangun per kecamatan dan 1 BLK bertaraf internasional. Jangan sampai pemuda-pemuda kita atau generasi pelanjut kita ini menjadi penonton jika nanti ada pegelaran MotoGP dan Kek Mandalika. Terima kasih. Baik, waktu habis. Terima kasih. Berikutnya paslon nomor urut 3. Kami persilakan untuk mengambil undian. Paslon nomor 2 berkenan untuk duduk kembali. Kami persilakan Tuan Guru. Mohon untuk ditunjukkan kepada hadirin dan pemirsa. Baik, paslon nomor urut 3 akan bertanya kepada paslon nomor urut 4. Waktu Anda bertanya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Karena ini mohon maaf karena beliau berdua bekas pimpinan kami, sehingga tentunya barangkali dalam kesempatan ini kami berikan pertanyaan ini kepada Tuan Guru Habib. Silakan mantapkan Tuan Guru. Bismillah. Mohon tenang. Izin kami. Sebagai seorang muslim tentu kita mengetahui bahwa kepemimpinan kita dituntut untuk memberikan servis khidmat
yang terbaik, yang maksimal kepada masyarakat kita. Terkait dengan hal tersebut, kita adalah pemimpin yang dituntut untuk memberikan dan dituntut kelak pertanggungjawaban atas apa yang sudah kita pimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Terkait hal tersebut, pertanyaan tiang adalah bagaimana pelungguh mengaplikasikan kaidah yang sudah sering kita dengar tentang al-wafa' bil ahdi. Mohon maaf, waktu habis. Al-wafa' bil ahdi. Kami persilakan paslon nomor 4 untuk menjawab. Waktu Anda 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih atas nama Bapak Imam al-Rawanya Islam. Imam tentunya akan ditanyakan oleh Allah SWT tentang apa yang itu yang kami pahami. Kalau kami salah nanti ditegur dan guru. Tidak ada pemerintah di suatu negara yang ingin mensengsarakan rakyatnya. Tapi dengan segala keterbatasan tentu harus ditingkatkan penanganan. Kami melihat di Bunram itu banyak pakar dari Kabupaten Lombok Tengah. Di UIN banyak pakar dari Kabupaten Lombok Tengah. Ke depan harus kita pulang bersama ketika Tuhan meridai hajat ini untuk berbicara dan diskusi, membuat silabus di segala sektor sehingga dalam rangka pelayanan seorang pemimpin kepada masyarakatnya bisa maksimal. Al-insanu makhluk atau manusia tempat salah. Karena itu kita harus bersama-sama untuk membangun. Tidak cukup dengan pemimpin hari ini bupati, wakil bupati, tapi untuk kebersamaan, untuk melayani akhirnya masyarakat secara menyeluruh di Kabupaten Lombok Tengah. Terima kasih. Bupati, wakil bupati adalah perwakilan yang bertanggung jawab dalam daerah kita daerah. Artinya pertanggung jawaban bupati itu ada mekanismenya. Nah, kalau sekarang kita sedang masa-masa pemilihan bupati tentu RPJMD itu kurang bertanggung jawab 5 tahun. Jadi kalau kami selama ini sudah melakukan RPJMD dan sudah mencapai 100%, artinya sudah bertanggung jawab pada daerah. Waktu habis, mohon maaf. Paslon 3 kami persilakan untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 120 detik saat Anda mulai berbicara. Hasil daripada silaturahim kami keliling ke masyarakat, bahwasanya mereka mengeluh kepada kami. Sebelum kami bertanya kepada mereka mengeluh langsung kepada kami tanpa kami mengucapkan ini atau itu. Mereka mengeluhkan jarangnya pelungguh untuk turun pada mereka. Pelungguh turun pada saat ada hajat saja pada mereka. Itu kata mereka, bukan kata kami. Ini hanya menyampaikan salam dari mereka kepada pelungguh. Yang kedua, komitmen pelungguh terhadap kepemimpinan pelungguh Niki. Tadi pelungguh mengatakan akan mengajak pula para pakar-pakar yang mungkin ada di depan kita sebagian. Yang rasa mungkin beliau-beliau tidak pernah diajak berbicara pada masa pelungguh sedang memimpin Niki. Jadi kita minta keseriusan ataupun komitmen pelungguh terhadap kepemimpinan Niki. Silakan mantapkan. Terima kasih. Yang pertama tentunya barangkali kita selaku seorang yang bisa dikatakan suri teladan contoh 5 calon ini adalah contoh putra putri Lombok Tengah terbaik. Tentunya sebagai fondasi pijakan kita adalah iman dan takwa. Janji itu merupakan hutang, karena bagaimanapun juga kita sekarang ini menjadi contoh. Jangan sampai menyampaikan lebih besar pasar dan pelatihan. Kemampuan daerah barangkali menjadi ukuran kita. Jangan sampai kita janji terhadap anak-anak kita untuk membelikan mobil Mercy, tapi kenyataan beli sepeda aja tidak mampu ke depan. Jangan hanya kita mengejar dapat dari seorang bupati, tapi melakukan segala cara bagaimana kita dalam politik ini memberikan pelajaran kepada masyarakat kita, anak-anak kita. Jangan sampai anak kita hari ini kita tanamkan jeruk, besok dia petik panen yang lebih besar dari kita.
kita berbuat kesalahan dengan cara-cara yang tidak benar, tetap tentunya Mohon maaf, waktu habis. hal yang sama. Baik. Paslon 4 akan memberikan jawaban akhir. Waktu Anda 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Kalau mau mencari seluruh titik di Kabupaten Lombok Tengah, ada 1.825 dusun dan kelurahan kurang lebih. Kalau kita mencari setiap itu butuh waktu 5 tahun 21 hari. Saya sudah itu. Butuh 5 tahun 21 hari. Kapan kita akan berbicara tentang pemerintahan ini untuk mengayomi dan lain sebagainya kita usahakan. Bukan berarti besar pasak daripada Gian. Suka tidak suka, dulu PAD kita hanya 35 miliar, sekarang sudah menjadi 220 miliar. Dulu APBD kita di posisi 900 miliar, sekarang sudah 2,2 triliun. Tentu berkarya untuk Kabupaten Lombok Tengah ini penting kita lakukan, bukan berarti besar pasak daripada tiang. Ini bentuk kebersamaan. Bukan kita tidak mau diskusi dari dulu, tapi mudah-mudahan Tuhan meridai kita menjadi bupati, lalu kemudian selanjutnya kita diskusi lebih jauh tentang Kabupaten Lombok Tengah untuk memajukannya. Silakan. Kepemimpinan bupati ke bupati itu tentu kaitannya dengan masyarakat yang dipimpin. Itu daerah adalah miliknya bupati ke bupati. Nah, dalam hubungan dengan masyarakat tidak mesti bupati, tapi kepala dinas turun juga merupakan perangkat daerah di bawah pimpinan bupati ke bupati. Artinya kepemimpinan Bapak Jomas Soedi Maris Tahir termasuk beliau, alhamdulillah sudah berhasil. Dengan keberhasilan itu artinya sudah menjambangi masyarakatnya, sudah turun ke masyarakat. Dan tentu dalam mengukur bagaimana intensitas turun seorang bupati sudah banyak fakta. Mohon maaf, waktu habis. Terima kasih. Berikutnya, paslon nomor urut 4. Kami persilakan untuk mengambil undian. Mohon untuk ditunjukkan kepada hadirin dan pemirsa. Baik, paslon nomor urut 4 akan bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Kita tahu bersama bahwa membuat banyak daerah kita dalam ukuran kebutuhan masyarakat itu dalam keterbatasan. Walaupun tiap tahun PDB kita itu meningkat, namun untuk mengukur bagaimana untuk masyarakat bisa kita penuhi masih dalam keterbatasan. Nah, tadi pasangan calon nomor 2 Wayan Tuah Timpak Labdayu, nah tentu kami ingin mendapatkan gambaran bagaimana asumsi penganggaran Wayan Tuah selama 5 tahun ke depan, sehingga betul-betul apa yang dijadikan pada masyarakat itu bisa terwujud dengan membuat daerah. Tentu ini adalah merupakan ukuran. Mohon maaf, waktu habis. Kami persilakan paslon nomor 2 untuk menjawab. Waktu Anda 120 detik di saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Apa yang disampaikan tadi pertanyaannya cukup bagus untuk menguji ekspektasi seorang pemimpin. Jadi tidak hanya berpikir bagaimana menghabiskan 2,2 triliun. Yang belanja tidak langsungnya itu 70%. Belanja langsungnya hanya 30%. Ekspektasi pemimpin itu dia punya ijtihadiyah kreatif di dalam berpikir untuk menambah kemampuan keuangan pembiayaan daerah. Kalau hanya 2,2 triliun yang hampir 900 miliar didistribusi ke 2.792 dusun kurang lebih, itu mustahil. Tetapi ijtihadiyah pemimpin itu, itulah yang saya tegaskan bahwa Wayan telah membangun Lombok Tengah secara berjalan. Ada peluang-peluang kerja
ada peluang-peluang pembiayaan yang harus kita kreasikan, bahkan komunikasi-komunikasi tingkat tinggi. Kenapa orang ribut sekarang? Itu persoalan investasi. Defisit keuangan negara kita itu membutuhkan masuknya investasi. Investasi di daerah ini sangat penting. Tentu dengan adanya kawasan ekonomi modernisasi resort dan lain sebagainya, itu akan mendatangkan investasi. Inilah yang kita drive sebagai pemimpin, termasuk CSR misalnya, itu sangat bisa untuk menambah pembiayaan keuangan daerah kita, asal kita memiliki visi yang jelas. Menandai dalam konsep green konsep itu nanti kita akan atur. Kemudian untuk tandur kota itu adalah kota terintegrasi, smart city, kota di atas air. Bahkan kita nanti akan berbicara persoalan sister city. Ikonik negara luar itu bisa berinvestasi oleh negaranya sendiri di Kabupaten Lombok Tengah. Inilah yang IJTHDIA berpikir, yang kita ingin pembiayaan keuangan daerah harus diperkuat dengan IJTHDIA seorang pemimpin yang tidak hanya berbicara persoalan PAD yang terus turun sampai dengan saat ini. Itu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf, waktu habis. Paslon 4, kami persilakan untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 120 detik saat Anda mulai berbicara. Kami bersama dari visi misi kemudian ada 5 pasangan. Kami sudah menghitung kemampuan anggaran sehingga untuk melaksanakan program unggulan saja butuh 36 miliar. Artinya apa yang kami tawarkan pada masyarakat termasuk keluhan tadi tentang jalan di Desa Landa itu kan kita selesaikan selama periode kami ke depan. Nah, termasuk juga kita rumah sakit Lombok Tengah ini alhamdulillah sudah maju sekali. Dari fasilitas itu sangat panas sudah berkembang tiap tahun. Dokter spesialis 31 orang di sini. Jenis pelayanan 24 jenis pelayanan dan pelayanan dokter spesialis ada 13. Artinya keuangan daerah kita miliki untuk menyelesaikan persoalan Lombok Tengah itu kami berani menetapkan visi-visi, kemudian ditandangkan program unggulan sudah kami hitung pembangunan daerah sehingga insya Allah untuk keluhan masyarakat tadi kita akan bisa penuhi tentu dengan prioritas 5 tahun masa jabatan kami ke depan. Terima kasih. PAD itu turun bukan karena faktor apa, itu kondisi COVID hari ini. BPHTB dari peraturan Menteri Keuangan boleh bersurat seperti ITDC misalnya, Indonesia Tourism Development Corporation bersurat kepada pemerintah untuk diturunkan, termasuk bandara juga, sehingga penurunan itu mohon maaf bukan berarti karena suatu karena COVID yang ada hari ini. Terima kasih. Masih ada sisa waktu? Yang jelas apapun yang kami lakukan hari ini mudah-mudahan Allah SWT meridhoi. Waktu habis. Terima kasih. Paslon 2 akan memberikan jawaban akhir. Waktu Anda 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Kayaknya ada terbalik ya. Saya mestinya ditanyakan oleh paslon nomor 4 tentang apa program kita ke depan, tapi ini malah menjawab seperti saya bertanya. Ini yang ingin saya koreksi, tetapi tidak ada masalah karena ini kan persoalan a leader is born. Jadi pemimpin itu dilahirkan, not by name. Tetapi sampai hari ini kita harus tuntaskan dengan setuntas-tuntasnya agar kita ke depan bahwa apa kurang lebihan kita saat ini, ya memang inilah keadaan kita, sehingga hopes, expectation kita ke depan itu harus memiliki kepemimpinan yang bertanggung jawab, yang memiliki karakter sifat perilaku cara pandang berpikir yang wasatiyah, sehingga kami akan ajak seluruh organisasi yang ada di Kabupaten Lombok Tengah ini untuk bergabung di dalam kabinet kami nanti tanpa harus memandang merek, baju, warna dan lain sebagainya. NW, NU, Muhammadiyah, Tarbiyah, silakan masuk bergabung di dalam kabinet kami jika Allah berkehendak nanti, sehingga kami adalah manusia yang memiliki kepemimpinan yang wasatiyah itu, sehingga nanti umatan wasaton itu tidak hanya pada kata, tetapi pada tindak perilakunya yang harus dimulai dari pemimpinnya.
Kemudian selanjutnya yang ingin kami sampaikan tadi adalah bahwa pemimpin itu satu, karena ini untuk kesejahteraan masyarakat, pelayanan dasar itu mutlak harus kita laksanakan. GTT itu sudah kami berhitung 18 miliar per tahun, itu kami akan lancang bangun dengan pembiayaan 500 satu orang PTT, kita naikkan sekitar 150%, termasuk jaminan PTT untuk kenyamanan kerja dan lain sebagainya, untuk kesehatan dan bidang yang PNS dan PNS yang ada di situ, yang sudah dijamin dengan kapitasi dan lain sebagainya. Itu yang ingin kami, termasuk guru ngaji 15% kenaikan alokasi dana desa. Baik, waktu habis. Terima kasih. Sudah habis sesi ke-5. Hadirin dan juga pemirsa, demikian tadi kita sama-sama menyimak seluruh pasangan calon sudah saling bertanya dan menjawab dalam porsi waktu dan kesempatan yang sama tanpa menyerang pribadi dan saling berdiskusi tentang gagasan. Semoga ini bisa menjadi contoh bagi para pendukung dari masing-masing pasangan calon yang ada di rumah. Mari wujudkan Pilkada Lombok Tengah yang berintegritas. Kita akan kembali. Tetaplah bersama kami dalam debat calon bupati dan wakil bupati Lombok Tengah tahun 2020. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Dipersembahkan oleh Kembali lagi dalam debat perdana calon bupati dan wakil bupati Lombok Tengah tahun 2020. Hadirin dan juga pemirsa, kita sudah melewati seluruh rangkaian debat kita pada malam hari ini. Berikutnya, kita dengarkan pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon. Dimulai dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 90 detik saat Anda mulai berbicara. Silakan. Terima kasih. Tuntunan agama dalam memilih pemimpin adalah memilih pemimpin yang kuat dan komit. Saya ditakdirkan menjadi satu-satunya calon perempuan di Kabupaten Lombok Tengah, sehingga saya menginginkan bahwa saya bisa menjadi inspirasi buat seluruh perempuan yang ada di Lombok Tengah bahwa perempuan itu bisa. Sehingga apabila kami berdua ditakdirkan untuk menjadi pemimpin, menjadi calon bupati, menjadi wakil bupati Kabupaten Lombok Tengah, maka amanah tersebut akan kami pegang teguh dan melaksanakan amanah tersebut demi Lombok Tengah yang mana tangguh. Bunga mawar, bunga melati, bunga ditanam di depan pintu. Pilih bupati sesuka hati, jangan lupa yang nomor 1. Anak ayam turun 9,
mati 8, ditinggal 1. Hadir di TPS tanggal 9, pilih saja yang nomor 1. Terima kasih. Terima kasih, masih ada waktu 19 detik. Cukup. Berikutnya pernyataan penutup dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 90 detik saat Anda mulai berbicara. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah dan semua pemirsa di mana saja berada, selamat nobar bareng. Kami mengajak dalam closing statement ini ingin menyatakan wayan telah membangun Kabupaten Lombok Tengah secara berjamaah, berkah daerahnya, sejahtera masyarakatnya, maju sumber daya manusia dan pendidikannya, amanah pemimpinnya. Wayan tuah umaro, alim ulama, pengusaha, akademisi dan media mufakat bangun Lombok Tengah. Silakan Mik. Terakhir saya ingin menyatakan bahwa pemimpin itu harus digugu dan ditiru. Closing terakhir untuk seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Tengah, gagah gantangkan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah, kokoh kuatkan birokrasi dan pelayanannya. Pemimpin yang baik harus mampu memastikan rakyatnya bicara baik atas apa yang dilakukannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyat. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap yang dipimpinnya sekali 5 tahun di hadapan rakyat dan secara vertikalitas transendental langsung kepada Allah Rabbul Izzati. Terima kasih. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Berikutnya pernyataan penutup dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda sama 90 detik saat Anda mulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lombok Tengah mendunia adalah cita-cita besar kami. Karena itu kami tidak bisa sendiri, kami butuh kebersamaan. Partisipasi masyarakat sangat kami harapkan. Sebesar apapun upaya kami tidak akan maksimal jika tidak didukung oleh masyarakat. Mari kita jadikan pesta demokrasi ini sebagai hari tahun terbaik untuk kita, karena pesta demokrasi adalah tentunya kita bergembira ria menghadapi mencari pemimpin yang terbaik di antara mana yang terbaik. Tentunya jangan sampai kita menimbulkan perpecahan belah di antara kita sendiri, sehingga harapan kami berdua, kalaupun kami terpilih nanti, kita akan berikan pelajaran politik yang baik pada masyarakat, sehingga arti makna dari kata pesta demokrasi itu adalah berbuat kita gembira dan punya tahun mencari pemimpin yang terbaik. Lanjutkan. Dalam masa pandemi ini tentu kita juga jangan lupa bahwasanya kita harus taat pada protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ingat, 9 Desember semua saudara, kerabat, dan keluarga besar Kabupaten Lombok Tengah pilih nomor 3. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Terima kasih. Berikutnya closing statement atau pernyataan penutup dari paslon nomor urut 4. Waktu Anda 90 detik dimulai saat Anda mulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya banggakan, saya cintai, pembangunan yang Bapak Ibu hari ini lihat bukan hasilnya Suhaili Fathul, tapi itu adalah hasil keluarga besar masyarakat Lombok Tengah. Karenanya membangun hari ini bukan semata-mata untuk diri kita, tapi untuk generasi berikutnya 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Mari sama-sama kita membangun Kabupaten Lombok Tengah. Tanggal 9, jangan lupa sesuai dengan jarinya nomor 4. Ini nilai kami sangat bijak keluarga Lombok Tengah. Alhamdulillah karena Allah kebetulan Lombok Tengah sampun membuat kami rasakan manfaatnya. Oleh karena itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
sehingga nikmat-nikmat selanjutnya kita akan diberikan. Oleh karena itu, dakwah ini kami sangat bijak. Saya kirim kelompok kami yang datang ke Lombok Tengah melalui calon nomor 4 Mike Meres Pakul Mursier menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Berikutnya pernyataan penutup dari paslon nomor 5. Waktu Anda sama 90 detik saat Anda mulai berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar kami, masyarakat Lombok Tengah yang saya hormati, saya cintai dan banggakan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tahu bagaimana cara menjawab persoalan masyarakatnya ke depannya, serta tahu bagaimana cara memenuhi kesejahteraan masyarakatnya, dan yang paling utama adalah komitmen pemimpin untuk dapat mengabdi dan bekerja secara sungguh-sungguh dan maksimal untuk tercapainya tujuan dan harapan masyarakat yang dipimpinnya, yaitu masyarakat Kabupaten Lombok Tengah yang berdiri, maju, makmur, dan bermartabat. Saya Saswadi Dahrun, pasangan nomor 5 dari jalur independen, insya Allah akan selalu memberikan yang terbaik dan selalu berdiri untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Dan juga marilah kita selalu menjaga diri dan keluarga kita di saat musim pandemi COVID-19 ini dengan selalu hidup bersih dan sehat. Kami Saswadi Dahrun tidak akan korupsi dan kami akan terus ikhlas mengabdi demi Kabupaten Lombok Tengah yang tercinta. Karenanya dengan kerendahan hati kami mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Lombok Tengah, dan mari kita bersatu bergandeng tangan menjaga dan membangun Kabupaten Lombok Tengah yang kita cintai menjadi daerah yang berdaya saing tinggi. Ingat, pada tanggal 9 Desember waktu habis. Terima kasih. Hadir di nomor 5 sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan kepada seluruh pasangan calon bupati